نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita selalu mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu dengan berusaha kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat pada siang hari ini, khatib akan membawakan 10 ayat yang terdapat di dalam surat Al-Qiyamah. 10 ayat yang terdapat dalam surat Al-Qiyamah ini akan kami jadikan sebagai landasan tazkirah, peringatan untuk kita semua. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Qiyamah 10 ayat yang akan kami baca ini, Allah mengkisahkan tentang akhir kehidupan daripada orang-orang yang ketika dia hidup dia tidak ingin taat kepada Allah. Dia sombong, menentang Allah, menentang risalah, menolak kebenaran yang datang dari Allah. Maka semua apa yang dia perbuat itu nanti akan dia jumpai di akhir hidupnya. Maka mudah-mudahan ayat ini juga menjadi peringatan untuk kita, agar kita tidak termasuk hamba Allah yang menentang Allah, yang tidak ingin taat kepada Allah, yang menyia-nyiakan umur kita di dunia ini hanya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzin masaq fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla thumma jama'a ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Kalla idza balagatit taraqi, jangan engkau berbuat durhaka hai manusia apabila nyawamu sudah sampai di kerongkongan. Peristiwa nyawa sampai di kerongkongan itu peristiwa sakaratul maut. Biasanya Allah melalui malaikatnya Israel mencabut nyawa seseorang itu dari ujung kakinya sampai di atas tenggorokannya, nyawa itu ditahan. Ketika itu ditunjukkan apa yang telah diperbuat oleh seorang hamba ketika dia hidup. Kalla idza balagatit taraqi, jangan sekali-kali engkau berbuat durhaka apabila nyawamu nanti sudah sampai di kerongkongan. Biasanya nyawa di kerongkongan sakaratul maut itu disebut ghargharah.
Gargarah itu bunyinya apa? Itu gargarah. Ya. Ketika dalam keadaan yang seperti itu, Allah bertanya, wakila man raq. Ya, melalui malaikatnya ditanyakan oleh orang yang sedang sakrat ini, wakila man raq. Siapa yang dapat menyembuhkanmu? Dokter mana? Orang pintar mana? Paranormal mana? Ya. Di mana kekuatanmu? Pengawal mana? Keluargamu mana? Bisakah menolong dirimu? Ya, jelas ayat ini. Wakila man raq. Siapa yang dapat menyelamatkanmu hari ini? Kau panggil orang-orang yang ketika engkau hidup di dunia engkau andalkan untuk bisa menolongmu hari ini. Wa dhanna annahu al-firaq. Maka ketika itu yakinlah, dia baru yakin, oh inilah hari aku harus berpisah dari dunia ini. Ya, maka kata Sayyidina Ali, manusia itu ketika hidup sebetulnya manusia dalam keadaan tidur. Idza matu intabahu, idza mata intabahu. Kalau sudah mati baru dia melek. Ketika nyawanya di kerongkongan, baru dia sadar, oh sebentar lagi saya akan mati. Sebentar lagi saya akan berpisah dari dunia ini. Tapi ketika dia hidup, ketika dia gagah, ketika dia punya jabatan, ketika dia punya kuasa, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati. Ini pelajaran besar, hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak sedikit manusia seperti ini. Ya. Hidup segar bugar, Allah beri segala-galanya, Allah beri kejayaan, Allah beri dunia, Allah beri kuasa. Tetapi dia tidak pernah berpikir, dia lupa satu waktu dia bakal mati. Akibat manusia durhaka di muka bumi ini penyebabnya cuma satu. Dia lupa kalau dia bakal mati. Maka dia berbuat semenang-menang di muka bumi. Ya. Wakila man roh wal tafatis saku bisaka. Ketika bertaut betis dengan betis, Allah menggambarkan dahsyatnya peristiwa sakaratul maut. Bertaut betis dengan betis. Ya, wal tafatis saku bisa. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Berapa banyak orang menyesal ketika sakaratul maut? Contohnya saja, orang yang merasa paling kuasa di muka bumi saat itu, yaitu Fir'aun. Fir'aun dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya menentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Habis-habisan dia tolak. Manusia saat itu tidak boleh beribadah kalau tidak diizinkan oleh Fir'aun. Dia tentang, dia kejar-kejar Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Harun, sampai ke tepian Laut Merah. Akhirnya apa yang terjadi? Allah selamatkan Musa dan Bani Israel, pengikutnya yang setia. Allah tenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Apa yang terjadi? Setelah dia tenggelam, baru dia ingin bertaubat kepada Allah. Amantu annahu la ilaha illalladzi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang saya baru mau beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Sekarang. Dan saya akan menjadi orang muslim. Nyawanya sudah di kerongkongan, baru dia mau beriman. Datang Jibril. Hampir saja Fir'aun ini mengucapkan la ilaha illallah. Tapi datang Jibril, disumpal mulutnya dengan tanah. Matilah Fir'aun dalam keadaan menentang Allah. Tentaranya, kuasanya habis semua. Satu lagi contoh, ya, seorang yang hidup di abad-abad ini, yang Allah titipkan kekuasaan, hidup di negeri pusat kejayaan Islam, yaitu Turki. Dahulu namanya Konstantinopel, Turki. Yang di Turki itu ada pusat pemerintahan Islam, kehilafahan Islam, Turki Utsmani. Tetapi
manusia yang satu ini tidak ingin dia hidup diatur dengan aturan Allah. Dia menentang Islam, menentang syariat Allah, menentang aturan yang datang dari Allah. Ya. Dengan dibantu oleh kekuatan-kekuatan Inggris, Prancis dan yang lain-lainnya, manusia yang satu ini namanya Mustafa Kemal. Maka dia tangkap pemimpinnya umat Islam ketika itu, Sultan Abdul Hamid II, sebagai khalifah pemimpinnya umat Islam yang terakhir, pemimpin umat Islam sedunia yang terakhir. Dia tangkap, dia asingkan, dia gulingkan sistem Islam, khilafah Islamnya di Turki, dia ganti dengan sekuler. Jilbab dicopot, bahasa Arab tidak boleh diajarkan, madrasah-madrasah tutup, jilbab ganti dengan rok mini, songkok turbus dilarang dipakai di Turki. Turki dari negeri Islam berubah menjadi negeri paling sekuler saat itu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika akhir hidupnya Allah beri dia azab, diberi penyakit karena dia suka hobi minum minuman keras. Sakratnya Mustafa Kemal Atatürk ini berbulan-bulan, hadirin jamaah rahimakumullah. Bukan sehari dua hari. Berbulan-bulan dia teriak-teriak di atas divannya. Dia merasa tubuhnya terbakar. Ini fakta sejarah yang kita semua bisa baca. Tiap hari, tiap saat berteriak-teriak, memanggil-manggil orang yang dianggap bisa menyelamatkannya. Benar kata Allah, wakila man roh, panggil siapa yang dapat menyelamatkannya. Akhirnya mati juga dia, dalam keadaan sangat terhina. Ya, punya kekuatan, didukung Prancis, Inggris, dia musuhi Islam, dia hancurkan kepemimpinan Islam. Akhirnya mati juga. Ketika mati dikuburkan di tanah, mayatnya ditolak oleh tanah. Mayatnya ditolak oleh tanah. Sampai akhirnya mayatnya disimpan, dikuburkan di atas bukit, bukan dikubur, disimpan. Akhirnya dipindahkan ke satu tempat, ya, disimpan di bangunan yang tumbang, sekarang menjadi objek wisata. Disitulah disimpan mayatnya Mustafa Kemal Atatürk, si penentang Allah ini. Banyak orang Indonesia yang berkunjung ke sana, ketika sampai ke tempat itu, pertama yang dia rasakan bau yang sangat. Ini akibat apa? Ketika hidup sombong, gak ingin taat sama Allah. Contoh lain lagi, gambaran dahsyatnya sakaratul maut. Wal tafatis satu bisa bertahun betis dengan betis. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari masjid ini, beberapa tahun yang lalu, khatib dipanggil oleh seorang keluarga, disuruh menyaksikan orang yang sedang sakrat, keluarganya yang sedang sakrat. Pergilah kami ke sana, kita lihat, masya Allah, masya Allah, mukanya hitam, perutnya besar. Ya, ketika coba kami bacakan, kita tuntun untuk membacakan kalimat tauhid, kita talkinkan karena perintah Rasulullah, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kita coba untuk mentalkinkan, apa yang terjadi? Berontak dia. Tangannya berontak. Sekali, dua kali, sampai tiga kali. Dan suaranya mohon maaf, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan beliau ini diampuni oleh Allah. Ini menceritakan ini hanya untuk ibrah, untuk diambil pelajarannya, bukan untuk membuka aibnya. Mudah-mudahan Allah maafkan. Suaranya persis dengan suara kuda. Dia melengkingnya itu. Sehingga saat itu kami bertanya, mana istrinya? Itu istrinya. Suamimu ini ketika dia hidup, sholat enggak? Iya Pak Ustadz, enggak pernah sholat. Oh sudah cukup. Tidak pernah sholat, Pak. Cukup sudah. Ya. Wal tafatis satu bisa ila rabbika yauma idzinil masa. Saat itulah dia yakin bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa penyebab orang yang durhaka sampai begitu dihinakan oleh Allah di akhir hidupnya?
Fala saddaqa wala shalla. Ini penyebabnya. Dia tidak mau membenarkan apa yang datang dari Allah. Ya, Rasul diutus untuk membawa din, sistem hidup atau agama yang namanya Islam. Dia tidak ingin benarkan Islam itu, dia tolak Islam. Fala saddaqa, dia tidak ingin benarkan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Anti Islam, dia tolak. Islam gak laku. Ya, ini zaman milenium, gak laku, tolak. Wala shalla, dan dia tidak ingin menegakkan sholat. Walakin kazzaba wa tawalla, bahkan lebih dahsyat, dia berpaling dengan sombong. Karena merasa apa? Masih kuat, masih lama hidup, masih panjang hidup, harta masih banyak, pengikut masih banyak. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia pergi bersenang-senang dengan keluarganya dengan perasaan bangga. Sedikit pun dia tidak pernah berpikir hidup ini akan ada batas akhirnya. Dia nikmati dunia itu dengan cara dia membelakangi Allah, menolak ya, kebenaran yang datang dari Allah. Dia nikmati hidup dengan cara seperti itu, dan dia menyangka kematian masih jauh. Ya. Maka apa setelah itu? Aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Celaka kamu dan celaka kamu. Celaka kamu, celaka kamu. 4 kali disebut celaka. Silakan periksa surat Al-Qiyamah itu. 4 kali dilaknat oleh Allah. Kapan Allah melaknat 4 kali itu? Pertama ketika dia hidup, masih kuat, masih jaya, hartanya banyak, pengikutnya banyak, dilaknat pada Allah. Celaka kamu. Yang kedua, dilaknat lagi ketika nyawanya ingin keluar. Celaka kamu. Yang ketiga, dilaknat lagi ketika di dalam kubur. Celaka kamu. Yang keempat, dilaknat ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat. Celaka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat ini menjadi pelajaran buat kita. Ya. Maka janganlah sekali-kali kita hidup ini lalai, lupa bahwa hidup ini ada batas akhirnya. Hidup ini ada batas akhirnya. Kita nggak hidup lama di dunia ini. Maka hati-hatilah kita menjalani hidup ini. Jangan kita berbuat semau-maunya di atas dunia ini. Karena hidup ini ada batas akhirnya. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, itulah 10 ayat dalam surat Al-Qiyamah. Mudah-mudahan ayat-ayat ini menjadi ibrah, pelajaran untuk kita semua. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini khatib kembali menasehati utamanya diri kami dan seluruh jemaah yang hadir. Hati-hatilah dengan diri kita sendiri. Biasanya manusia itu berbuat semau-maunya, penyebabnya karena dia lalai. Satu waktu dia pasti mati. Maka sebagai apapun kita, apapun profesi kita, status sosial kita, ya, mari kita hidup ini dengan kehati-hatian dan siap untuk taat kepada Allah. Sebagai apapun kita, sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai pejabat, apalagi sebagai pemimpin. Karena semua yang kita perbuat itu, sekecil apapun, pasti akan kita lihat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya dalam hidup di dunia ini engkau sedang dalam keadaan berbuat sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia ketika hidup
itu sedang beraktivitas. Sebagai apapun, guru, pegawai, pejabat, pedagang, petani, dan apa yang kamu buat itu ila rabbika, yang kau perbuat itu akan sampai kepada Allah. Kadhan famulaki, dan nanti kau akan lihat apa yang kau perbuat itu. Ya, jadi sebagai apapun kita hati-hati. Ya, kita tidak akan pernah lolos daripada kematian, dan kita pasti akan kita pertanggungjawabkan semua amal kita di dunia. Hidup ini tidak lama-lama amat. Maka di akhir-akhir sisa kehidupan ini, mari kita berlomba memperbanyak amal soleh. Umur yang ke depan ini sisa berapa? Wallahu a'lam. Manfaatkan sisa umur kita ini untuk memperbanyak amal-amal soleh, karena kita tidak pernah tahu kapan jatah umur kita ini akan berakhir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahdil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur mujahidil Islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas samin.